Selamat datang di Zona Tengah Malam. Suara langkah kaki di jalanan sepi, suara gerobak bakso didorong pelan, terdengar sayup-sayup suara sendok beradu dengan mangkok. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan gerimis yang baru saja reda. Langit masih tertutup awan gelap, hanya ada beberapa lampu jalan yang temaram menerangi trotoar. Dika, seorang mahasiswa yang baru pulang dari kampus, berjalan menyusuri gang kecil menuju kosnya. Perutnya keroncongan. Sudah sejak siang ia belum makan. Di kejauhan, ia melihat sebuah gerobak bakso berdiri di bawah lampu jalan yang redup. Asap mengepul dari panci besar, menyebarkan aroma gurih yang menggoda. "Ah, kebetulan banget," gumam Dika. Ia mempercepat langkahnya mendekati gerobak itu. Di balik gerobak, berdiri seorang penjual bakso. Seorang pria tua dengan wajah pucat, pakaiannya lusuh, topi kusam menutupi sebagian kepalanya. Matanya cekung, seperti orang yang sudah lama tidak tidur. Dika tersenyum, mencoba mencairkan suasana. "Bang, masih ada bakso?" Si penjual hanya mengangguk pelan. Tanpa berkata apa-apa, tangannya yang kurus mulai mengambil mangkok dan menuangkan kuah panas ke dalamnya. Gerakannya sangat lambat, seolah-olah setiap sendok yang diambil penuh dengan kehati-hatian. Dika merasa ada yang aneh. Biasanya, tukang bakso selalu ramah dan banyak bicara. Tapi yang satu ini, diam saja. Namun rasa lapar mengalahkan rasa curiganya. Ia duduk di bangku plastik yang tersedia di dekat gerobak. Saat mangkok baksonya tersaji di hadapannya, ia langsung menyantapnya. Bakso itu enak, sangat enak, gurih, lembut, dan kuahnya memiliki rasa yang khas. Tapi, ada satu hal yang membuatnya bingung. Setiap kali ia mengambil bakso dari mangkok, jumlah baksonya tetap sama. Dika terdiam. Ia mencoba menghitung. Awalnya ada 4 butir bakso dalam mangkoknya. Tapi setelah ia makan satu, jumlahnya masih tetap 4. Ia mengambil satu lagi, mengunyahnya pelan-pelan, lalu melirik mangkoknya. Masih ada 4 bakso. Dika mulai merasa tidak nyaman. Ia melirik si penjual, yang masih berdiri di tempatnya dengan ekspresi datar. Tangannya menggenggam sendok sayur, tidak bergerak sedikit pun. Perasaan takut mulai merayap dalam dirinya. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin ini hanya ilusi. Mungkin karena ia terlalu lapar, ia salah hitung. Tapi, tetap saja ini terasa aneh. Untuk membuktikannya, Dika mengambil semua bakso dalam mangkoknya, menggigitnya satu persatu, lalu menatap ke dasar mangkok. Ia tersentak. Di dalam mangkok, masih ada 4 bakso yang utuh. Dika menahan napas. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Tangannya gemetar saat meletakkan sendok ke atas meja. Pelan-pelan, ia mendongak menatap si penjual bakso. Si penjual masih berdiri di tempat yang sama. Namun kini, ia sedang menatap balik ke arah Dika. Tatapannya kosong. Wajahnya mulai berubah. Matanya semakin cekung, bibirnya kering, kulitnya tampak seperti membusuk. Dika buru-buru berdiri. Ia mengeluarkan uang dari sakunya dan meletakkannya di meja. "Bang, makasih ya. Saya duluan," katanya dengan suara bergetar. Tanpa menunggu jawaban, ia berjalan cepat meninggalkan gerobak itu. Langkahnya semakin cepat, semakin panik. Tapi, sesuatu terasa janggal. Saat ia sampai di ujung gang dan menoleh ke belakang, gerobak bakso itu masih ada di tempatnya. Namun yang aneh, si penjualnya sudah tidak ada. Dika akhirnya sampai di kosnya. Dengan napas memburu, ia buru-buru masuk ke dalam kamar dan mengunci pintunya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu hanya perasaan aneh akibat kelelahan. Namun, baru saja ia hendak berbaring, aroma bakso tiba-tiba memenuhi kamar. Dika tertegun. Ia mengendus udara, memastikan bahwa ia tidak berhalusinasi. Tapi baunya begitu nyata. Bau kuah panas, bawang goreng, dan lada. Dan saat ia melihat ke meja belajarnya, di sana ada satu mangkuk bakso yang masih mengepul. Dika membeku. Itu bukan mangkuk yang tadi ia bawa.
Dengan tangan gemetar, ia mendekati mangkuk itu. Kuahnya masih panas. Baksonya masih 4 butir, sama seperti yang tadi ia makan. Perutnya tiba-tiba terasa mual. Ia tahu, ini bukan hal yang wajar. Tapi sebelum ia bisa melakukan apapun, tok, 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 ada suara ketukan di jendela kamarnya. Pelan, tapi jelas terdengar di tengah keheningan malam. Dika menoleh dengan sangat perlahan, dan di luar jendela, ada wajah si penjual bakso. Matanya menatap langsung ke dalam kamar, kosong, tanpa ekspresi. Bibirnya bergerak pelan, membisikkan sesuatu. Dika menelan ludah. Ia mencoba menangkap apa yang diucapkan si penjual. Lalu, ia mendengarnya dengan jelas. "Dik, baksonya belum habis." Esok paginya, Dika menceritakan semuanya kepada temannya Rian. Rian terdiam, lalu berkata, "Gue pernah dengar cerita tentang penjual bakso di daerah ini. Katanya, dulu ada tukang bakso yang dibunuh di gang itu. Mayatnya nggak pernah ditemukan, tapi sejak saat itu, banyak yang mengaku melihat gerobaknya di malam hari. Dan katanya, kalau lu makan baksonya, lu akan dihantui." Dika merinding. Ia teringat kembali pada rasa bakso yang aneh itu, pada aroma yang terus mengikutinya, pada suara si penjual yang berbisik di jendelanya semalam. Saat itu juga, ponselnya bergetar. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Dengan tangan gemetar, Dika membuka pesan itu. "Dik, baksonya belum habis." Seketika, bau bakso kembali memenuhi kamar, dan di meja belajarnya, mangkok bakso itu ada di sana lagi.